semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama aku lagi, Nadia Rahmita. Terima kasih sudah klik video ini. Dan kali ini aku mau bahas tentang istilah-istilah bahasa Indonesia yang susah untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu kira-kira apa? Karena bahasa Indonesia itu seiring dengan berjalannya waktu kan makin berkembang ya teman-teman, apalagi di era digital seperti saat ini. Banyak kata-kata yang termodifikasi, ada yang ditambah, ada yang diplesetin, ada juga diubah sedikit, lalu ada juga yang berupa ungkapan, ibarat, dan segala macamnya. Nah, kenapa aku tertarik untuk membahas topik ini? Karena kita pastinya pernah merasakan bingung untuk menerjemahkan istilah-istilah tertentu dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Dan kalaupun kita cari itu di dalam kamus, itu kita juga nggak akan ketemu. Karena di dalam bahasa Inggris ada istilahnya sendiri. Nah, itu yang aku mau bahas kali ini beserta contoh-contoh kalimatnya. Mau tahu detailnya seperti apa? Let's start it! Oke, yang pertama ada window shopping. Nah, window shopping ini bahasa Indonesia dari cuci mata, teman-teman. Nah, cuci mata ini kan sebenarnya kan ungkapan ya. Kita kayaknya nggak mungkin cari-cari di kamus cuci dan mata. Artinya akan berbeda. Terjemahannya akan berbeda maksudnya. Kayak misalnya, coba deh kita cari cuci mata, cuci adalah wash, mata adalah eyes, washing eyes, nggak mungkin. Jadi cuci mata ini ibarat kalau kita melihat-lihat sesuatu, kita pergi ke pusat perbelanjaan, ke mall, ke pasar, atau ke toko yang memang menjual sesuatu dan kita nggak beli, kita cuma lihat-lihat aja, kita nggak ya sekedar cuci mata lah untuk membuat kita relax atau membuat kita fresh gitu, nyari refreshing lah gitu. Nah, itu istilah bahasa Inggrisnya adalah window shopping. Dan aku bisa bikin kalimatnya kira-kira seperti ini. We are in the mall for window shopping. We are in the mall for window shopping. Yang artinya adalah kita pergi ke mall untuk cuci mata atau lihat-lihat aja. Dan yang kedua adalah telur mata sapi. Nah, kira-kira apa nih teman-teman telur mata sapi? Coba kalian tebak deh. Jadi, telur mata sapi itu adalah sunny side up. Sunny side up. Sunny tulisannya yang mirip matahari ya, sun gitu. Jadi dari situ ya mungkin karena dia mirip matahari kali ya, bulat, ada warna kuningnya. Dan sebenarnya kan kalau telur mata sapi ini bisa juga atau kadang-kadang bisa disebutkan fried egg gitu. Tapi kalau fried egg itu bisa juga untuk telur dadar gitu, untuk istilahnya itu maksudnya. Jadi lebih khususnya kalau untuk telur mata sapi itu biasanya bahasa Inggrisnya adalah sunny side up. Nah, untuk kalimatnya aku bisa kasih contoh, misalnya my mom is making sunny side up for breakfast. My mom is making sunny side up for breakfast. Yang artinya ibuku sedang membuatkan telur mata sapi untuk sarapan. Kemudian ada istilah masuk angin, teman-teman. Pasti kalian sering pakai ini karena ini identik dengan istilah-istilah di Indonesia ya, kita sering pakai gitu. Kira-kira apa bahasa Inggrisnya? Kalau misalnya nih suatu saat kita ternyata punya kenalan orang native speaker atau suatu saat kita pergi ke luar negeri, terus kita kan biasanya di sini sering menggunakan istilah masuk angin. Terus apa dong kita mau jelasinnya?
Kira-kira kalian tahu nggak apa itu bahasa Inggris dari masuk angin? Oke, masuk angin adalah catch a cold atau bisa juga feel unwell. Catch a cold atau feel unwell. Jadi bisa diartikan juga ngerasa tidak enak badan. Untuk contoh kalimatnya, aku bisa bilang gini, I'm going to sleep since I'm catching a cold. I'm going to sleep since I'm catching a cold. Saya akan mau tidur karena saya merasa nggak enak badan atau masuk angin. Atau kalau mau yang feel unwell, bisa seperti ini. She will not come to school because she might feel unwell. Dia nggak akan datang ke sekolah, mungkin dia lagi nggak enak badan. Jadi bisa dibikin seperti itu. Next adalah kampungan. Jadi kampungan atau kayaknya nggak gaul gitu. Apa sih bahasa Inggrisnya? Kan nggak mungkin ya kita ngeliat di kamus itu cari kampung dulu deh, baru kita tambahin AN gitu, nggak mungkin. Karena kalau kampung sendiri kan artinya itu berkaitan dengan daerah. Nah kalau ini istilah kampungan itu apa gitu. Jadi bahasa Inggris dari kampungan adalah so yesterday atau old fashioned. Nah ini biasanya ditujukan untuk kayak gaya seseorang atau mungkin tampilan yang berkaitan dengan outfit atau pakaiannya. Aku bisa kasih kalimatnya gini. The t-shirt atau this t-shirt is so yesterday. This t-shirt is so yesterday. Kaos ini ketinggalan zaman banget atau kampungan banget gitu artinya. Lalu ada juga yang old fashioned. He is so old fashioned. He is so old fashioned. Dan ini artinya adalah dia kuper atau kurang gaul, atau bisa juga dia kampungan banget gitu. Dan ini juga bisa kita pakai ya. Kenapa ada kata so yesterday? Jadi kalau kita nggak bisa sih ngartiin satu-satu. Kalau diartiin satu-satu itu kan jadinya sangat-sangat kemarin. Ya mungkin karena dari istilah itu, kemarin itu kan udah lama ya, maksudnya berkaitan dengan masa lampau. Jadi dikaitkan dengan yang jadul atau tidak update seperti itu. Makanya itu yang digunakan untuk istilah kampungan ini. Next, ada juga pusing 7 keliling. Pusing 7 keliling ini kayak bisa keliengan juga ya. Jadi little bit different from headache. Kalau headache itu benar-benar yang kayak harus benar-benar istirahat, take some rest. Kalau dizzy ini kayak keliengan, pusing 7 keliling gitulah pokoknya. Dan ini kan kita juga ngerasa kadang-kadang susah ya, apa ya bahasa Inggrisnya, pusing terus ditambah 7 keliling. Jadi bahasa Inggris dari kata ini adalah dizzy gitu. Dan untuk kalimatnya, I was getting dizzy when I knew the shocking news. I was getting dizzy when I knew the shocking news. Aku langsung pusing 7 keliling ketika mendengar berita yang mengejutkan itu. Lalu ada juga tumben. Nah, tumben nih lu datang ke sini gitu kan. Biasanya untuk istilah-istilah ini. Jadi kira-kira teman-teman bisa nggak menebak apa nih tumben ini biasanya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu gimana? Jadi tumben ini adalah how odd atau unlike you. Kok tumben sih gitu kamu nelpon aku malam-malam, tengah malam?
aku bisa bikin kalimatnya gini, he called me at midnight. Lalu biasanya mungkin ada yang menanggapi, how old? Gitu, how old? Kok aneh ya, kok tumben gitu. Atau misalnya tiba-tiba teman kita yang misalnya biasanya nih dia bangun pagi, terus atau nggak pernah terlambat datang ke kantor gitu ya, terus tiba-tiba dia suatu hari datang terlambat, dan kita bisa menegur dia, it's unlike you, you are so late gitu. Dan itu kita bisa bilang, kok tumben sih kamu datang terlambat gitu, biasanya nggak kayak gini deh, bukan kamu banget gitu. Nah, itu adalah contoh kalimatnya yang bisa kita pakai. Jadi itu cuma contoh ya aku ngasihnya. Kalian bisa bikin kalimat baru juga, coba-coba untuk melatih kemampuan kalian juga dalam menulis atau berbicara. Dan kemudian ada yang namanya atau istilahnya keren, cetar membahana ulala. Itu juga aku sering dengar ya, ya kemarin-kemarin sih sebenarnya, cuma kadang-kadang masih dipakai tuh sama orang-orang ya untuk mengapresiasi atau memuji, mengagumi, mengekspresikan rasa kagum terhadap sesuatu gitu. Jadi kita pastikan berpikir ya, apa ya kira-kira teman-teman untuk terjemahan cetar ulala membahana ini. Nah, ternyata bahasa Inggrisnya adalah itu boleh spectacular, boleh juga awesome. Ya, awesome ini Canadian sering pakai nih. Jadi biasanya di Kanada sering pakai ini awesome. Atau bisa juga incredible gitu. Itu berarti menakjubkan banget, pokoknya keren. Dan aku bisa kasih contoh, misalnya the concert was awesome. The concert was awesome. Jadi konser itu sangat keren, sangat cetar membahana ulala, itulah pokoknya. Dan selanjutnya ada to be not to be, yaitu bahasa Inggris dari mau nggak mau. Nah, mau tidak mau gitu. Dan ini untuk konteksnya itu misalnya kita dihadapkan oleh satu-satunya pilihan ya. Mungkin ketika kita melakukan sesuatu atau kita melakukan sebuah pekerjaan, misalnya nih dalam konteks kita harus bertugas ke suatu tempat yang kita ngerasa tidak nyaman kalau berada di sana gitu. Lalu kita bisa menggunakan I have to go, to be not to be gitu. Atau you should go there, to be not to be. Kamu harus datang ke sana, kamu harus pergi ke sana, atau aku harus pergi ke sana, mau nggak mau. Lalu ada istilah kesemutan. Nah, kesemutan ini juga sering kita rasakan ya teman-teman. Pasti kalian juga pernah merasakan kesemutan atau kaki yang kram gitu. Dan rasanya ya orang ya native speaker gitu, atau ketika kita di luar negeri itu kan misalnya kita mau menjelaskan apa yang kita rasakan seperti kesemutan itu, kita bisa aja bingung ini bahasa Inggrisnya apa sih gitu sebenarnya kesemutan. Jadi kesemutan ini terjemahan ke dalam bahasa Inggrisnya adalah pins and needles. Nah, jadi ya diibaratkan seperti semacam peniti atau jarum. Itu kan kalau kena anggota tubuh kita atau tangan atau kaki itu kayak tertusuk-tusuk gitu kan teman-teman. Jadi ya rasanya kesemutan kan hampir-hampir mirip seperti itu. Makanya istilah pins and needles ini dipakai gitu. Jadi aku juga bisa bilang untuk kalimatnya adalah my feet
are getting, or my feet is getting pins and needles. My feet is getting pins and needles. Yang artinya kakiku kesemutan atau kakiku lagi kesemutan. Gitu. Lalu yang terakhir ada istilah plin-plan. Nah, plin-plan ini udah tahu kan yang orang yang nggak punya pendirian, kurang konsisten juga terhadap sesuatu atau dalam memilih sesuatu gitu. Jadi ada istilah plin-plan dalam bahasa kita. Dan untuk terjemahannya adalah wishy-washy. Wishy-washy gitu. Dan bisa juga kalau dalam kalimat you are so wishy-washy person, atau you are you are so wishy-washy, atau you are a wishy-washy person. Tuh, kamu adalah orang yang pelin-pelan atau kamu pelin-pelan banget. Ya, itulah tadi teman-teman istilah-istilah bahasa Indonesia yang sekiranya membuat bingung untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai dan semoga video ini bisa menambah kosakata kalian. Dan kalau kalian juga ingin berlatih menggunakan kata-kata tadi, kalian bisa membuat kalimat dan boleh komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, atau subscribe-nya. Juga kalau menurut kalian video aku ini bermanfaat atau video-video aku yang lain bermanfaat, kalian boleh share ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.